Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Julianti. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Syah Kuala. Nomor induk mahasiswa 220650304051. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di SMA Negeri 2 Lok Semawe. Adapun praktik pembelajaran saya yaitu di kelas 11 IPA 4 pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada kegiatan kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu semuanya demi perbaikan dan memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pemeriksaan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Mustajab. Ada kabarnya? Tidak ada ya? Berarti Mustajab ini ya, Bapak ya, tidak ada kabarnya. Oke. Sebelumnya Ibu apresiasikan dulu di sini bagi anak-anak Ibu yang sudah berhadir dengan tepat waktu. Itu adalah salah satu bentuk sikap disiplin kalian sebagai peserta didik. Ya. Oke, yang di sini semuanya sehat? Semua di sini sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran sampai di akhir pembelajaran dengan lancar. Ya. Oke ya, berarti sudah bisa kita mulai pembelajarannya? Gimana Nabila, sudah bisa? Sudah, berarti kalau sudah semua fokus dulu ya ke depan, memperhatikan. Oke, silakan anak-anak Ibu memperhatikan materi ajar ataupun PowerPoint yang Ibu tayangkan. Oke, nah coba lihat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu laju reaksi dan kita sudah membahas tentang teori tumbukan. Nah, coba anak-anak perhatikan dua ilustrasi gambar berikut yang Ibu tayangkan. Sudah diperhatikan? Sudah. Nah, coba anak-anak analisis dari gambar A dan gambar B, manakah kira-kira reaksi yang berlangsung yang menghasilkan produk? Jangan keroyokan. Kalau jawabannya B, coba tunjuk tangan satu orang, siapa yang mau menjelaskan kenapa jawabannya itu B gambarnya. Ya, silakan Gaitsa. Coba berdiri aja Gaitsa, biar kelihatan. Dia yang B adalah tumbukan yang efektif. Gaitsa lihat karena dia menghasilkan produk. Betul? Betul, tepuk tangan untuk Gaisa. Ya, betul ya? Ya, betul. Tumbukan yang efektif, dia akan menghasilkan produk dari suatu reaksi. Nah, satu lagi pertanyaan Ibu. Kemarin kita sudah
belajar kan? Ada dua yang menyebabkan yang dapat menghasilkan produk. Nah, siapa yang bisa menyebutkan dua faktor itu? Tunjuk tangan. Ya, silakan Syifa. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tumbukan. Yang pertama, tumbukan yang efektif. Terjadinya tumbukan atau yang dapat reaksi yang dapat menghasilkan produk? Produk. Yang mana? Yang dapat menghasilkan reaksi yang dapat menghasilkan produk? Ya. Ya, apa? Yang pertama, tumbukan yang efektif. Pertama, tumbukan yang efektif. Atau artinya ya, tumbukan yang tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Energinya. Ya, beri tepuk tangan, applause untuk Syifa. Benar ya? Karena suatu reaksi yang dapat menghasilkan produk itu apabila tumbukannya itu efektif ataupun tepat sasaran dan memiliki energi yang cukup. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan semuanya gambar yang ada di papan yang Ibu tayangkan di PPT. Nah, kira-kira apa perbedaan gambar 1 dan gambar 2? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Kira-kira ini gambar 1, ini gambar apa? Paku. Nah, gambar 2? Paku, sama. Apa kira-kira yang membedakannya? Coba kalian perhatikan. Coba ya, tunjuk tangan gimana? Yang satu? Di luar ruangan. Ya, benar ya. Terus apa lagi yang membedakan? Apa, Nabila? Berkarat. Yang mana yang berkarat? Yang mana yang berkarat? Yang kedua, yang berada di luar ruangan. Ya, betul ya. Jadi yang satu pakunya berada di dalam rumah ataupun di dalam ruangan. Sedangkan yang gambar 2 adalah paku yang berada di luar ruangan. Nah, yang berada di luar ruangan ini dia terjadinya perkaratan ataupun disebut korosi. Kenapa? Karena, kenapa kira-kira ada yang bisa menjawab sebelum Ibu menjelaskan? Belum ya? Jadi coba kalian perhatikan, ketika paku ini berada di luar ruangan, nah misalnya turun hujan, berarti ada air, ya kan? Kemudian panas matahari, cahaya, kemudian ada oksigen udara. Di dalam ruangan juga ada oksigen, tetapi proses korosi paku yang berada di luar ruangan itu lebih cepat terjadi dibandingkan dengan yang di dalam ruangan. Mengapa? Karena konsentrasi uap air di luar ruangan itu lebih besar dibandingkan di dalam ruangan. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempercepat, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi kira-kira tadi yang setelah Ibu jelaskan ini dipengaruhi oleh apa? Konsentrasi. Ya, nggak apa-apa, nggak bisa jawab karena kita memang mau belajar hari ini. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, tolong diperhatikan. Yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik secara tanggung jawab dan bekerja sama mampu menganalisis faktor pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dengan baik dan benar. Itu yang pertama, pengaruh konsentrasi. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik secara tanggung jawab dan bekerja sama mampu menganalisis faktor pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dengan baik dan benar. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ya, sudah dipahami? Sudah. Adapun mekanisme pembelajaran, nanti sebentar lagi kita, kalau diskusi kelompok berarti kita akan membentuk kelompok. Ya, nanti akan Ibu tayangkan di PPT anggota-anggota kelompoknya. Baik, kita nanti akan membentuk kelompok, kalian akan memecahkan suatu permasalahan yang sebentar lagi akan kita temui dari tayangan video yang akan Ibu tayangkan. Kemudian akan kalian pecahkan bersama teman-teman kelompok kalian. Kemudian nanti kalau apabila ada yang kesulitan ataupun tidak dipahami, boleh bertanya kepada Ibu. Ya, boleh bertanya kepada Ibu. Ibu akan membimbing dan Ibu akan berjalan ke setiap kelompok melihat proses kinerja kalian. Oke? Ini yang Ibu nilai, tanggung jawab dan bekerja sama.
Oke ya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, nanti akan ada sesi presentasi. Nah, Ibu juga akan menilai bagian presentasi. Ini ya, aspek penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu ada sikap. Mulai dari awal tadi. Berdoa, berarti situ ada nilai sikap religius kalian. Ya, kemudian disiplin, kalian hadir tepat waktu. Kemudian nanti bekerja sama dalam kelompok dan tanggung jawab. Apakah tugas yang Ibu berikan selesai atau tidak. Yang kedua, Ibu akan menilai pengetahuan. Pengetahuan akan Ibu nilai dari pertama LKPD, cara kalian memecahkan permasalahan. Yang kedua, nanti di akhir pembelajaran akan Ibu laksanakan kuis ataupun yang disebut evaluasi. Kemudian yang terakhir keterampilan, itu adalah presentasi ke depan. Setiap kelompok harus mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Ada yang tidak paham dari mekanisme pembelajaran kita? Sudah ya, Ibu rasa sudah semua paham ya? Oke, berarti kita lanjutkan. Nah, sembari Ibu mengambil LKPD, silakan anak-anak membentuk kelompok dengan tertib dan disiplin. Tolong yang rapi dibentuk sesuai dengan PPT yang sudah Ibu tayangkan, kelompok diskusinya. Bisa ya? Bisa. Silakan anak-anak bentuk kelompok, Ibu kasih waktu 3 menit sembari Ibu mengambil LKPD. Coba semuanya sudah mendapatkan LKPD semuanya? Sudah. Ada kelompok yang tidak mendapatkan LKPD dan bahan ajar? Semua sudah mendapatkan ya? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan petunjuk penggunaan LKPD. Oke, ini kelompok berapa? Satu ini? Dua. Nih, 3 dan 4. Oke, bagus. Udah? Jadi pada di sini di LKPD juga sudah ada petunjuknya. Silakan kalian baca terlebih dahulu petunjuk penggunaan LKPD. Nah, untuk kegiatan pertama itu ada namanya orientasi masalah. Orientasi masalah, itu sebentar lagi Ibu akan menayangkan video. Tolong kalian perhatikan dengan teliti dan seksama. Nanti dari tayangan video yang Ibu tampilkan, kalian akan mendapatkan suatu rumusan masalah. Kalian akan membuat rumusan masalah. Di mana rumusan masalah itu kalian pecahkan nanti ataupun kalian selesaikan bersama teman-teman kelompok kalian. Ya, bisa dipahami? Itu di orientasi masalah. Setelah ada rumusan masalah, baru akan kalian buat hipotesis, jawaban sementara kalian, ataupun dugaan sementara kalian, sebelum kalian menyelidiki. Nah, sekarang ada bawa HP semuanya? Ada. Silakan anak-anak boleh ya, selain di bahan ajar, di buku paket, dan di LKPD, boleh mengakses informasi seluas-luasnya. Tapi ingat, HP digunakan hanya untuk mengerjakan LKPD ataupun materi pembelajaran. Oke? Setelah itu akan dibuat hipotesis masalah. Ya, diisi dan dijawab pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah bisa dipahami? Sudah. Mari kita saksikan tayangan video terlebih dahulu untuk kalian merumuskan masalah. Siapkan 20 ml larutan HCl 0,5 molar, 1 molar, dan 2 molar dalam 3 gelas beker yang berbeda. Siapkan 3 keping magnesium yang masing-masing berukuran 5 mm. Masukkan 1 keping magnesium ke dalam larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Nah, coba perhatikan video yang kedua ya. Isilah gelas kimia dengan 20 ml larutan HCl 1 molar. Siapkan 10 gram batu kapur yang berbentuk bongkahan, kepingan, dan serbuk. Masukkan bongkahan batu kapur ke dalam 20 ml larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan dari batu kapur dimasukkan hingga habis bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk batu kapur yang lainnya.
Perhatikan bahwa semakin luas permukaan reaksi, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat. Dah, coba lihat nak, coba lihat. Dah, sudah semua ibu tayangkan tadi. Kira-kira pertanyaan apa yang timbul di benak kalian ataupun yang menjadi permasalahan? Ada yang sudah selesai membuat rumusan masalah? Sudah, silakan kelompok 1 dulu ya. Silakan Nurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab rumus permasalahan yang kami dapatkan ialah faktor apa yang menyebabkan terjadinya laju reaksi pada video tersebut. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya laju reaksi? Oke, kita simpan dulu. Dah. Ya, ada lagi? Ya, kelompok berapa? Kelompok 2 silakan. Jadi rumusan masalahnya bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap reaksi. Satu yang namanya bagaimana pengaruh Oh, berarti ada 2 ya rumusan masalah yang dibuat ya. Jadi masalah yang akan kita selesaikan, mungkin ada sedikit perbaikan tadi dari kelompok 1 ya. Sudah benar, tetapi ibu perbaiki. Mungkin lebih bagusnya rumusan masalahnya itu adalah apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan laju reaksi antara video pertama dan video kedua. Itu rumusan masalah yang pertama. Apa yang menyebabkan ataupun faktor apa yang menyebabkan perbedaannya laju reaksi? Berdasarkan video sudah ditayangkan, ya, harus ada kata-kata faktor. Faktor apa yang membedakan? Itu satu. Yang kedua, rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh konsentrasi. Tadi ya dari kelompok 2 ya. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Ya? Berarti sudah terarah kan? Sudah terarah rumusan masalahnya. Nah, silakan anak-anak sekarang diskusi kelompok. Apabila ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan kepada ibu. Ya, sembari kalian mengerjakan LKPD, ibu akan menilai. Ya? Baik, terima kasih. Dua faktor hari ini yang akan kita pelajari, ada pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Jadi kira-kira setelah kalian cari itu, gimana kira-kira hasilnya? Coba ibu lihat. Kira-kira semakin besar konsentrasi, bagaimana terhadap laju reaksinya? Semakin cepat. Kenapa? Kalau kita hubungkan dengan teori tumbukan, kenapa itu? Karena semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Iya, bagus ya guys ya. Udah selesai semua? Sudah. Nah, kalau udah, kita lanjutkan ke bagian presentasi hasil diskusi. Siapa mau duluan presentasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Soal nomor 1, apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi dari video percobaan yang telah ditayangkan sebelumnya? Jawabannya, pengaruh konsentrasi. Nomor 2, apa yang kalian ketahui mengenai konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam. Apakah boleh membandingkan laju reaksi apabila dibandingkan pada zat yang berbeda serta konsentrasi yang berbeda? Sudah bisa dipahami Gaitsa? Pertanyaannya? Sudah. Nah, silakan dijawab. Jawabannya adalah tidak bisa dibandingkan, karena itu merupakan senyawa yang berbeda. Tidak bisa katanya, karena itu adalah senyawa yang berbeda. Bagaimana, bisa diterima? Bisa. Nah, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau bertanya?
Tidak ada ya. Nah, terima kasih kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, duduk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Berdasarkan teori tumbukan, pengaruh luas permukaan zat bereaksi terhadap laju reaksi, yaitu semakin luas permukaan zat reaksi, maka laju reaksi akan lebih cepat. Sedangkan semakin kecil luas permukaan, maka akan semakin memperlambat laju reaksi. Nomor 4, mengapa luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi? Kaitkan dengan teori tumbukan. Luas permukaan akan mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar luas permukaan, maka peluang untuk terjadinya tumbukan antar permukaan partikel semakin banyak, sehingga peluang terjadinya tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi juga semakin besar, sehingga laju reaksi semakin cepat. Sudah ada yang berbeda ataupun ada yang menanggapi di kelompok? Silakan. Sebutkan dari kelompok berapa ya? Saya dari kelompok 4 memberikan pertanyaan. Berikan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, silakan bisa jawab. Menurut kami dari kehidupan sehari-hari, yaitu kalau misalnya dari luas permukaannya, contohnya kayak gula merah sama gula pasir. Tapi kalau misalnya gula pasir lebih cepat larut, karena gula pasir kalau ditumbuk juga dilarutkan dalam air bakal lebih cepat larut daripada gula merah. Oke, sekian dari kami. Gitu. Ada yang mau menambahkan? Bisa diterima? Bisa. Ya, bagus ya kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan kembali. Nah, semuanya sudah bagus ya, sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Jadi dari hasil diskusi kita semua sudah juga ada yang membuat kesimpulan. Nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira hipotesis yang di awal tadi kalian buat itu diterima atau ditolak, ataupun sesuai dengan hipotesis atau tidak sesuai? Sesuai. Kelompok 1 gimana, sesuai? Kelompok 2? Diterima. Kelompok 3? Kelompok 4? Sesuai. Berarti sinkron antara hasil diskusi kalian dengan hipotesis kalian. Oke. Nah, sekarang untuk lebih memperdalam materi hari ini, Ibu ingin menyediakan, Ibu ada menyediakan beberapa soal di PPT. Siapa yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan, jangan rebutan. Oke ya. Soal yang pertama adalah ini. Nah, kira-kira dari percobaan 1, 2, dan 3, faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi? Siapa yang bisa? Ya, silakan dari kelompok 2, Nazala ya. Nazala, ada silakan. Silakan jawab, ini kira-kira apa yang jawabannya? Alasannya? Karena? Kenapa pengaruh konsentrasi? Karena percobaan 1, 2, dan 3 memiliki HCl-nya beda. Molarnya beda-beda. Siapa yang lebih cepat? Percobaan 3. Kenapa? Karena konsentrasinya lebih besar. Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk Nazala. Nah, konsentrasi. Nah, gambar kedua. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira laju reaksi dipengaruhi oleh? Ini ada skornya ya, selain untuk kelompok, untuk pribadi juga. Menjawab pertanyaan. Dari kelompok 2 lagi ya. Nah, silakan, nggak bisa berdiri biar nampak. Ini kira-kira dipengaruhi oleh luas permukaan. Kenapa dengan luas permukaan? Bisa dijelaskan? Pertama, yang percobaan H2SO4 yang 2 molar itu luas permukaannya lebih besar, sehingga luas partikelnya lebih besar, sehingga luas permukaan bidang sedikitnya lebih kecil, sehingga laju reaksinya lebih lambat. Lebih lambat. Kalian bisa lihat dari waktunya ya. Ya benar, Gairsa. Utangan tuh Gairsa. Nah, baik. Ibu anggap
semuanya sudah paham untuk materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum kita ini menjawab kuis, Ibu ingin ada yang menyimpulkan, mengambil kesimpulan dari secara keseluruhan dari hasil belajar kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Wow, antusias sekali ya. Antusias sekali anak-anaknya. Silakan. Gak apa-apa, nanti bisa. Lanjut. Silakan. Yang lain mendengar. Jadi kesimpulan hari ini yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah Ya. mempengaruhi konsentrasi terhadap laju reaksi. Semakin besar konsentrasinya, semakin cepat reaksi. Semakin cepat laju reaksinya. Bagus. Dah, tadi ada kelompok mana lagi yang mau kesimpulan? Ya, boleh. Ini dulu ya, kelompok 1 aja dulu. Silakan kelompok 1. Simpulannya? Dari perwakilan kelompok 1 ini memaparkan dan terkeluar dari kelompok 3. kesimpulan pada materi hari ini adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Ya. Definisi konsentrasi yaitu semakin besar konsentrasi maka akan semakin cepat laju reaksi dan luas permukaan. Laju reaksi dan luas permukaan semakin besar luas permukaan maka semakin cepat laju reaksi. Ya, terima kasih kelompok 1. Bagus kesimpulannya. Bagus sekali ya, semuanya sudah mampu menyimpulkan. Ibu hanya ingin memberikan penguatan. Ya, benar ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya adalah konsentrasi, kemudian ada luas permukaan, ada suhu, dan ada katalis. Namun pada hari ini kita hanya mempelajari 2 fokusnya, konsentrasi dan luas permukaan. Nah, coba diperhatikan. Nah, adapun pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, ini bisa dilihat juga ketika kepingan magnesium yang dilarutkan di dalam larutan HCl 1 molar dengan kepingan magnesium yang dilarutkan dalam larutan HCl 2 molar, itu yang akan lebih cepat bereaksi. Kalian perhatikan ya, itu adalah yang 2 molar. Karena konsentrasi akan semakin besar konsentrasi, jumlah partikelnya akan semakin banyak, kemudian kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin sering terjadi, sehingga laju reaksi juga akan semakin cepat. Sudah paham? Oke. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh, nah seperti ini ilustrasinya. Coba kalian lihat, ini konsentrasinya rendah, partikelnya, jumlah partikelnya sedikit. Siapa lebih sering? Konsentrasi tinggi. Ya? Oke. Kemudian ada luas permukaan. Nah, yang dibedakan dari luas permukaan ini adalah butiran epita Mg dengan kepingan. Coba kita lihat, siapa yang kira-kira lebih cepat habis bereaksi? Nih, sama-sama nih. Konsentrasinya sama-sama 1 molar. Ya kan? Konsentrasinya sama-sama 1 molar, kira-kira siapa yang lebih cepat? Butiran epita Mg. Jadi kalau misalnya ukuran partikel itu mempengaruhi luas permukaan. Semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan bidang sentuhnya semakin luas. Jadi semua titik dari partikel itu ataupun permukaan partikel itu akan sering bertemukan. Makanya laju reaksi semakin cepat. Semakin besar ukuran partikel, luas permukaan itu semakin kecil. Balikannya, laju reaksi juga akan semakin lambat. Ya, kalian bisa lihat dari ilustrasi yang Ibu tayangkan juga. Oke, semuanya sudah paham. Ya, untuk lebih meyakinkan Ibu bahwa hari ini kalian itu paham, silakan sebentar lagi Ibu akan membagikan kuis. Oke. Ini ada barcode di depan, semuanya ada bawa HP kan? Ada. Silakan di scan, boleh scan. Boleh nanti buka link aja di yang Ibu bagikan di grup sebentar lagi. Ya, waktunya tidak lama, hanya 5 menit. Oke, setelah mengerjakan kuis, LKPD-nya dikumpulkan. Sudah bisa dipahami? Nah, baik, semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD. Ibu sudah, nanti dikumpulkan ya. Kemudian tadi sudah semuanya menyelesaikan kuis di Google Form. Sudah, nanti tinggal Ibu lihat nilainya.
Ibu evaluasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan dibaca materi tentang faktor suhu dan katalis mempengaruhi laju reaksi. Kemudian silakan dikerjakan soal-soal yang ada di buku paket tentang laju reaksi. Dan catatannya jangan lupa karena akan dikumpulkan di akhir sebelum kita melaksanakan ulangan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum salam penutup, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian atas pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat ya. Apresiasi terhadap kelompok terbaik. Kira-kira kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan, presentasinya bagus? Kelompok 2. Tepuk tangan semuanya, kelompok 2. Nah, Ibu ada hadiah untuk kelompok 2. Kelompok 2 Ibu ada hadiah ini. Ini dibagi-bagi semuanya ya. Ya, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih anak-anak Ibu semua atas kehadirannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.